Shalom friend, bertemu kembali di Joseph Stories. Shalom saudara dalam Kristus, bertemu kembali di Joseph Stories. Apa kabarnya kalian semua? Saya berharap tetap sehat dan dalam lindungan Tuhan. Kali ini Joseph Stories akan berbicara tentang pertobatan. Pertobatan atau repentance dalam bahasa Inggris muncul sebanyak 26 kali di dalam Alkitab KJV atau King James Version. Bila saudara menemukan jumlah yang berbeda, mohon dikoreksi di dalam kolom komentar. Arti pertobatan adalah meninjau atau menelaah tindakan yang pernah dibuat dan menyesali kesalahan-kesalahan pada masa lalu dengan komitmen baru ke arah yang lebih baik. Benarkah demikian? Sesungguhnya pertobatan berarti perubahan pikiran yang menghasilkan perubahan arah hidup disertai penyesalan. Juga berbalik arah dalam perilaku, berbalik dari mempercayai dewa-dewa, roh nenek moyang menjadi percaya dalam karya penebusan Yesus Kristus. Berbalik dari Tuhan-Tuhan yang palsu ke Tuhan yang sebenarnya, yang sesungguhnya. Mari kita cek pengertian pertobatan di dalam Alkitab kita. Mari kita baca Amsal 28 ayat 13. Demikianlah firman Tuhan. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Kita garis bawahi kata mengakuinya dan meninggalkannya. Juga surat Paulus kepada jemaat di Korintus, yakni 2 Korintus 7 ayat 10. Demikianlah firman Tuhan. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Berarti harus ada kesadaran diri akan perilaku yang kurang baik, mengakuinya dan mengingatkan dirinya untuk tidak lagi mengulanginya di kemudian hari, ataupun dengan kata lain meninggalkannya. Jadi bisa saya simpulkan pengertian pertobatan adalah sebuah perubahan pola pikir yang membimbing perubahan suasana hati atau kesadaran diri, di mana akan selanjutnya membimbing kita pada perubahan tindakan atau perilaku sehari-hari. Bertobat dari apa? Bertobat dari pola pikir yang menolak Kristus agar mengakui dengan sungguh-sungguh bahwa Dialah Tuhan dan Kristus serta Juru Selamat kita. Mari kita membaca Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Demikianlah firman Tuhan. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Yang kedua, bertobat dari banyak hal, yakni perilaku kita dalam keseharian dengan berinteraksi dengan sesama. Misalnya dalam keseharian, yang dulu merokok sekarang tidak lagi karena menyadari tubuhnya adalah bait Tuhan. Yang dulu suka marah sekarang tidak lagi karena menyadari marah itu bukanlah buah roh yang bekerja dalam hati kita sebagai orang percaya. Mari kita membaca Lukas 3 ayat 8. Demikianlah firman Tuhan. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Apa hubungannya dengan keselamatan? Mari kita membaca Kisah Para Rasul 3 ayat 19. Karena itu, sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu itu dihapuskan. Perlu ditekankan bahwa pertobatan itu bukanlah karya kita untuk mendapatkan keselamatan. Sebab kita selamat bukan karena perbuatan, melainkan karena anugerah.
Mari kita membaca Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Demikianlah firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Mari kita membaca Kisah Para Rasul 5 ayat 31. Demikianlah firman Tuhan. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Juga Kisah Para Rasul 11 ayat 18. Demikianlah firman Tuhan. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah, katanya. Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Garis bawahi kata mengaruniakan. Saudaraku yang terkasih, jadi apakah pria yang disalibkan sebelah kanan itu, Yesus itu bertobat? Kata kuncinya adalah mengakui dan menyesal. Jadi jawabannya adalah ya. Yohanes Pembaptis mengatakan, bertobatlah. Mari kita membaca Markus 1 ayat 4. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Yesus mengatakan, bertobatlah. Mari kita membaca Matius 4 ayat 17. Demikianlah firman Tuhan. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Simon Petrus mengatakan, bertobatlah. Mari kita membaca Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Demikianlah firman Tuhan. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Paulus mengatakan, bertobatlah. Mari kita membaca Kolose 3 ayat 9 sampai 10. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kalinya. Terus, mengapa di Kejadian 6 ayat 6 disebutkan bahwa Tuhan bertobat? Apakah Tuhan juga bertobat? Oke, itu akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Oleh karena itu, jangan lupa like, share, dan subscribe Joseph Stories. Pertanyaan saya, apakah kamu sudah bertobat? Maju terus dalam Kristus. Haleluya.